interaksi sosial menjadi dua, yaitu asosiatif dan disosiatif. Kali ini kita akan membahas lebih jauh tentang interaksi sosial asosiatif. Yuk disimak baik-baik. Setelah membagi interaksi sosial menjadi asosiatif dan disosiatif, kita akan masuk ke dalam bentuk interaksi sosial asosiatif, yaitu interaksi yang mengarah pada bentuk-bentuk persatuan, bersekutu, atau saling mengikat. Bentuk-bentuk interaksi sosial asosiatif antara lain yang pertama kerjasama, yang kedua akomodasi, yang ketiga asimilasi, dan yang keempat akulturasi. Kerjasama adalah proses saling mendekati dan bekerja sama antar individu dengan kelompok, atau antar kelompok dengan tujuan untuk memenuhi kepentingan dan kebutuhan bersama. Contoh dari bentuk kerjasama antara lain kerja kelompok, kerja bakti dalam membersihkan lingkungan, piket kelas, kerjasama bisnis, dan lain sebagainya. Bentuk interaksi sosial asosiatif yang kedua adalah akomodasi. Akomodasi adalah proses penyesuaian sosial antara individu dan kelompok-kelompok manusia untuk meredakan pertentangan atau pertikaian. Upaya akomodasi dilakukan agar tercapai kestabilan dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan akomodasi antara lain yang pertama mengurangi perbedaan paham, yang kedua mencegah terjadinya ledakan konflik, dan yang ketiga mengupayakan terjadinya proses pembauran. Bentuk interaksi sosial asosiatif ketiga yaitu asimilasi, yaitu pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Pada proses asimilasi dapat ditandai sebagai upaya mengurangi perbedaan antar kelompok dengan tujuan untuk mempererat kesatuan tindakan, perasaan, pemikiran, dan sikap dengan mempertimbangkan kepentingan dan tujuan bersama kelompok tersebut. Beberapa contoh asimilasi yang ada di tengah masyarakat yang pertama adalah musik dangdut yang berasal dari serapan musik India, pernikahan antar etnis, baju koko yang merupakan serapan budaya Tiongkok, arsitektur Eropa pada banyak bangunan di Indonesia, serta terdapat banyak kata serapan dari bahasa asing yang digunakan dalam bahasa Indonesia. Bentuk interaksi sosial asosiatif keempat yaitu akulturasi, yaitu sebuah proses interaksi sosial dalam masyarakat terhadap dua budaya yang berbeda, kemudian muncul budaya baru, tapi unsur serta sifat budaya yang asli masih tetap ada. Contoh akulturasi yang banyak dan ada di tengah masyarakat kita yang pertama adalah arsitektur Menara Masjid Kudus yang menggunakan arsitektur bangunan dari desain Buddha Jawa. Kemudian, budaya membagikan angpau yang diambil dari budaya Tionghoa, tapi digunakan dan diadaptasi juga pada banyak momen seperti Lebaran, Tahun Baru oleh masyarakat Indonesia. Lalu, apa perbedaan antara asimilasi dan akulturasi? Secara umum terletak pada hilang atau tidaknya ciri khas atau kepribadian asli suatu kebudayaan saat bertemu dengan kebudayaan lain. Pada asimilasi, ciri khas tersebut akan hilang, dan pada akulturasi, ciri khas itu tetap bertahan namun membaur dengan kebudayaan baru yang masuk. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum.